Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Selamat ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun coba angkat tangan. Yang ulang tahun angkat tangan. Yang ulang tahun angkat tangan. Ya, cuma misionari yang sebagian ulang tahun. Hari ini adalah ulang tahun gereja. Ya, kita merayakan lahirnya gereja saat peristiwa Pentakosta. Maka kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan kelahiran gereja, ulang tahun gereja. Gereja itu adalah kita semua. Dan mohon kepada Tuhan semoga Roh Kudus yang dicurahkan kepada gereja, kepada kita senantiasa memampukan kita untuk setia kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengawali perayaan syukur ini, kita mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah
Dalam perayaan ini, selain kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon rahmat-Nya, kita juga bersyukur bersama dengan Michael Leonardus Apaldi yang merayakan ulang tahun ke-10. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, mohon rahmat Roh Kudus. Semoga Roh Kudus senantiasa menguatkan mereka dalam masa pemulihan ataupun dalam rangka pengobatan yang mereka jalani. Yang berikut kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah meninggal, Ibu mertua Oma Emerensiana Nani Marlina yang telah dipanggil 8 tahun yang lalu, dan juga Pendeta Sumantri Tanengga. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-Nya hidup kami sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kepada Allah. Umat dimohon berdiri. Mada Sequentia. Datanglah Roh Kudus, dari surga sinarkan
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Tadi sesudah misa pertama tadi pagi, ya sambil duduk-duduk di kamar setelah menikmati sarapan pagi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu saya. Saya keluar lalu diberitahu pastor, ada yang sakit minta perminyakan. Nah, lalu kemudian saya mempersiapkan diri untuk berangkat. Nah, sampai di rumah sakit, saya melihat yang sakit memang dalam kondisi yang cukup lemah. Dan sebelum berangkat saya bertanya, apakah yang mau dikunjungi ini masih bisa makan? Lalu kemudian ditanya lagi, jawabannya agak susah pastor. Karena ya dia agak susah bernapas. Maka saya tidak bawa komuni untuk beliau. Nah, ketika tiba di rumah sakit kita melihat dengan situasi ya orang sakit, lalu menunjukkan wajah yang lesu. Nah, tetapi kemudian istrinya mengatakan, bolehkah dia makan dulu? Saya bilang silakan. Dia makan. Yang awalnya itu pakai sonde, tetapi kemudian dia mengatakan ini lama prosesnya. Lalu dia buka mulut, tidak lama makanannya habis, karena langsung dengan mulut. Nah, saya hanya memperhatikan dari jauh. Lalu kemudian saya melayani pengurapan. Sesudah pengurapan saya bertanya, Pak, karena dia sudah mulai agak segar, Pak, Bapak ini selama ini sering ke gereja atau tidak? Dia mengatakan tidak.
Saya bilang, kenapa Pak, Bapak panggil saya? Dia bilang, saya Katolik pastor, tetapi karena ya perkawinan, lalu kemudian ya saya tahu diri. Saya mulai pancing cerita dan cerita. Akhirnya cukup semangat cerita. Dan saya ingatkan, Pak, kita doakan Bapak. Ya semoga Bapak sehat. Karena tadi beritanya itu membuat saya sedikit serangan jantung. Karena dikatakan kondisinya sudah sangat parah, Pastor. Wajahnya itu sudah kuning dan macam-macam gambaran. Jadi gambaran saya akan ketemu orang yang betul-betul sudah tak berdaya. Tinggal menunggu saat matinya. Tetapi ya pada akhirnya lewat cerita, akhirnya kami salaman, bukan salaman biasa, tetapi biasa kalau orang salaman itu salaman yang agak lain. Ya. Dia masih punya tenaga luar biasa. Saya bilang harus semangat, ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman ini dialami oleh para murid yang kemudian menutup diri dalam ruangan karena takut, bukan karena sakit, tetapi takut kepada orang-orang yang mengejar-ngejar orang yang disebut pengikut Kristus. Dan dalam situasi ketakutan itu tiba-tiba Tuhan Yesus hadir mengatakan, damai bagi kamu. Mereka bukan hanya terkejut tetapi gembira, bersuka cita bahwa mereka yang berada dalam situasi ketakutan dan mengunci diri dalam ruangan, tiba-tiba Tuhan Yesus menembusnya. Ini adalah pengalaman kita. Saya dan Anda punya pengalaman seperti ini. Ada saat di mana kita mengunci diri, saat di mana kita tak berdaya, lalu daripada kita pusing 7 keliling, kita mengurung diri. Mau bicara dengan orang, kita menghindari. Dan macam-macam yang bisa kita buat. Nah, pada hari ini, pada pesta turunnya Roh Kudus, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika Tuhan kita mohon kehadirannya, sekeras apapun hati kita, seberat apapun pergumulan kehidupan kita, Tuhan bisa hadir membawa damai. Dan itulah yang digambarkan dalam bacaan Injil. Bagaimana ketika para rasul dihinggapi oleh lidah-lidah api. Yang awalnya ketakutan, tiba-tiba mereka dengan penuh sukacita bisa berbahasa dalam pelbagai bahasa. Mereka tidak berada lagi dalam ketakutan, tetapi mereka diberikan daya khusus untuk langsung bangkit. Dan mereka karena karya Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, mereka tidak lagi ketakutan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah anugerah Roh Kudus yang kita yakini luar biasa karyanya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gereja. Kita menyadari bahwa perjalanan gereja tidak mulus-mulus saja. Ya. Gereja kita juga jatuh bangun. Tetapi kita percaya bahwa karena Roh Kudus, gereja tetap eksis sampai hari ini. Ya. Malahan dalam dunia yang sekarang ini, apalagi di Makassar ini, ya bahkan di Indonesia, situasi tidak aman-aman saja. Ya, sebentar kita dengar berita
ada lagi yang dibacok, ada lagi yang kena busur, ada lagi yang diborongi, dan seterusnya. Luar biasa situasi di luar sana. Pertanyaan bagi diri kita di hari raya Pentakosta ini, apakah kita berani ya untuk hadir di sana, untuk berjuang bagi mereka yang diperlakukan tidak adil? Ya, apakah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa dalam perjalanan kehidupan ini berusaha sebagaimana yang telah digambarkan dalam bacaan tadi, bahwa kita dalam bacaan kedua kita punya talenta masing-masing. Tadi pagi saya terharu melihat seorang ibu, dan itu saya jempol. Dia datang, dia melihat di belakang, bangku belakang itu penuh dengan debu karena kemarin kita punya pintu gereja masih dikerjakan. Spontan diambil tisu, lalu kemudian dia lap. Pas saya berdiri di situ, dia mengatakan, "Pastor, ini kurang bagus, kotor." Nah, saya bilang, "Terima kasih Ibu." Nah, ini adalah pekerjaan yang barangkali sesuatu yang kecil, tetapi ketika kita menyadari bahwa karena karya Roh Kudus, kita tidak perlu malu untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Semua yang ada di sini, ya tentu saja harapan kita semoga Roh Kudus senantiasa dicurahkan kepada kita dan kita selalu membuka diri agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan melalui Ekaristi Kudus, ketika kita merayakan Ekaristi Kudus, ingat sesudah pastor menumpangkan tangan mohon karunia Roh Kudus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan, kita memohon semoga umat Allah tetap bersatu. Nah, ini persatuan yang terus-menerus harus kita bangun tanpa melihat, ya kau ini dari mana, statusmu apa, tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan karya penyelamatan Tuhan, sekalipun semuanya tidak berjalan mulus, tetapi kadang-kadang penuh dengan tantangan. Mari kita berdoa, semoga semangat para rasul yang telah ditunjukkan kepada kita pada hari ini lewat bacaan-bacaan sabda Tuhan senantiasa juga menjadi semangat kita karena karya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dari Allah perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah agar berkenan mencurahkan roh-Nya atas kita dan atas dunia. Marilah berdoa kepadanya, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu
atas gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi, atas komunitas-komunitas yang beraneka ragam, dan atas umat Kristiani yang terpencar di seluruh dunia ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkan roh-Mu atas paus dan para pemimpin gereja, atas para uskup dan pastor paroki, atas semua orang yang mengemban suatu tugas pelayanan. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang atau goncang, atas semua orang yang menunggu kedatangannya. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang memperlakukan saudara-saudari mereka dengan tidak adil, atas mereka yang memegang kekuasaan, atas mereka yang diperbudak, dan atas mereka yang bebas. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang mewartakan kabar baik, atas mereka yang berwenang untuk mengampuni dosa, dan atas mereka yang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah roh-Mu atas mereka yang berkumpul di sini dalam nama-Mu, atas mereka yang telah meninggalkan komunitas kami, dan atas mereka yang telah menerima pembaptisan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas ulang tahun gereja-Mu pada hari ini, atas ulang tahun kami semua, di mana kami mengalami rahmat dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Juga kami bersyukur bersama anak-Mu Michael Leonardus Apaldi yang merayakan ulang tahun ke-10. Semoga anak-Mu ini senantiasa Engkau pelihara, Engkau berkati dalam perjalanan hidupnya. Semoga ia bertumbuh sehat, berkembang dengan baik, menjadi anak yang kelak boleh dibanggakan oleh keluarga maupun oleh gereja. Mohon berkat-Mu bagi kedua orang tua dan seluruh keluarga. Kami berdoa kepadamu, utuslah roh-Mu dan baruilah muka bumi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga saudara-saudari kami yang sedang sakit atau mengalami pergumulan di dalam hidup, Pak Denny dan juga Willia Pantau. Ya Tuhan, mereka ini adalah anak-anak-Mu yang membutuhkan rahmat yang berasal daripada-Mu, yang memampukan mereka tetap berdiri teguh sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Anugerahkanlah rahmat karunia Roh Kudus yang membantu mereka untuk memperoleh rahmat kesembuhan, dan berkatilah mereka yang senantiasa memperhatikan mereka yang sakit.
Kami berdoa kepadamu, utuslah rohmu dan baruilah muka bumi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hambamu yang telah meninggal, almarhumah Emerensiana Nani Marlina yang telah Tuhan panggil 8 tahun yang lalu, juga bersama Pendeta Sumantri Tanengga. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil mereka. Sudilah Engkau mengampuni segala salah dan dosa mereka, dan perkenankanlah mereka boleh menikmati kebahagiaan dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa kepadamu, utuslah rohmu dan baruilah muka bumi. Sejenak dalam hati mari kita persembahkan niat-niat kita, harapan-harapan kita. Untuk semuanya itu kami mohon kepadamu Tuhan Allah kami, utuslah rohmu atas kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan hati kami dengan cinta kasih-Nya, sekarang sepanjang hidup kami dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami,
Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan Hari Raya Pentakosta yang amat suci ini, saat Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa lidah api kepada para rasul. Kami juga mengenang para rasul, para kudus-Mu, bersama Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Pada hari sebelum menderita sengsara, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, berkat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, Roh Kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini
dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Sekarang. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Sesudah pengumuman ada anak-anak sekami akan tampil di depan altar. Berita paroki hari Minggu, Hari Raya Pentakosta 24 Mei 2026. Perayaan liturgi 1 pekan. 1. Peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja 25 Mei 2026. 2. Peringatan wajib Santo Filipus Neri 26 Mei 2026. 3. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 31 Mei 2026. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman ketiga, Eileen Agatha Parambungan dan Frederick Ahrian Palinoan. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Kolekte Misa Minggu Paskah ke-7, 16 dan 17 Mei 2026, total kolekte gereja sebesar 19.811.500 rupiah. Transfer masuk ke rekening gereja sebesar 7.321.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte sebesar 11.959.000 rupiah. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan, total kolekte gereja 19.648.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar 10.330.000 rupiah.
Kolekte Misa Arwah Oma Sisilia Leni Karlai sebesar Rp200.000. Kolekte Misa Legio Maria 16 Mei 2026 sebesar Rp2 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja Oma Linda sebesar Rp500.000. No name Rp500.000. Franz Sariango sebesar Rp700.000. Axel Kristianto sebesar Rp500.000. Kristina Bajang sebesar Rp300.000. PD Karismatik Andalas sebesar Rp1 juta. Sumbangan melalui transferan sebesar Rp3.045.000. Informasi tambahan. Informasi kategorial. Penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Raja Wali. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atma Jaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Paroki Santo Yosef Gotong-Gotong akan mengadakan kegiatan Fancy Fair dan Gotong-Gotong Entrepreneurship Days dalam rangka ulang tahun yang ke-70 tahun. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana. Pencarian dana oleh Sekami Remaja di basement gereja. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi dan kue pawa isi daging ayam untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita.
Ya, sudah kita kasih aplaus dengan semangat anak-anak kita yang tentunya senantiasa membutuhkan dukungan dari kita semua. Propisiat kepada para pendamping sekami, saya menonton di atas, ada sekian banyak di atas dengan baju merah yang semuanya siap untuk diutus, siap jadi martir, menjadi pelayan. Ya, begitu juga para calon pastor dan para calon suster, ya anak-anak sekami kita. Lalu masih ada tambahan pengumuman pujian hati oleh sekami KFIKEPAN Makassar untuk pencarian dana panitia Jambore Remaja KFIKEPAN Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Juli 2026. Saya tidak paham ini apakah di persekolahan, artinya di kompleks sekolah atau di mana, tetapi ini kan masih nanti pada bulan Juli. Jadi di persekolahan Frater Tamrin. Dan diharapkan mohon dukungan dan doa dari umat paroki Kristus Raja Andalas. Tetapi pasti doanya tidak usah banyak-banyak. Yang perlu banyak adalah dukungan dananya. Ya, itu yang paling utama. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiri dan kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari keluarga bersama rencana yang akan kita rencanakan ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin.